know you like the boy, well tell me what you like about him. You attract a little body, ain't no wife. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait dengan pelaporan kinerja pemerintahan. Yang adapun di sini dari kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Fadil Junaid, dan rekan sebelah kanan saya Mirna Yani, rekan sebelah kiri saya Armang, dan sebagai kameramen ada Rusnita. Baik teman-teman sekalian, jadi untuk di materi dari kelompok kami itu yaitu pelaporan kinerja pemerintahan dengan mata kuliah Monef kinerja pemerintahan. Baik teman-teman, untuk mengefisienkan waktu kita masuk saja pada pembahasan. Yang pertama itu terkait dengan pengertian dan tujuan pelaporan dari kinerja pemerintahan. Teman-teman perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pelaporan kinerja pemerintahan. Jadi pelaporan kinerja pemerintahan itu adalah proses pengumpulan, pencatatan maupun pelaporan informasi terkait dengan kinerja pemerintahan yang secara terukur dan sistematis kepada para pemangku kepentingan. Pelaporan kinerja pemerintahan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh pemerintahan itu sendiri, serta sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Nah, di Indonesia tersendiri pelaporan kinerja pemerintahan ini diatur di dalam undang-undang, yaitu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Nah, di dalam peraturan tersebut pelaporan kinerja pemerintahan itu didefinisikan sebagai pelaporan kinerja pemerintahan, yaitu pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan informasi kinerja pemerintahan yang secara terukur dan sistematis kepada para pemangku kepentingan ataupun para pemberi mandat. Nah, itu terkait dengan pengertiannya. Kemudian pelaporan kinerja pemerintahan itu tersendiri memiliki beberapa manfaat. Di antaranya satu, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Yang kedua itu terkait dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu menjadi dasar untuk pengambilan keputusan pemerintahan. Baik teman-teman sekalian, itu terkait dengan pengertian dan tujuan daripada pelaporan kinerja pemerintahan. Nah, untuk selanjutnya materi kedua yaitu mekanisme pelaporan kinerja pemerintahan akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan saya Mirna Yani. Pada Mirna saya persilakan. Adapun mekanisme pelaporan kinerja pemerintahan saat ini diimplementasikan. Mekanisme pelaporan kinerja pemerintahan saat ini diimplementasikan melalui berbagai instrumen dan platform di Indonesia. Mekanisme ini termasuk dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP yang meliputi penyusunan, laporan kerja, evaluasi capaian kinerja, dan publikasi informasi kinerja secara transparan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan aplikasi dan sistem teknologi informasi untuk memudahkan pengumpulan data dan pelaporan kinerja. Seluruh mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mekanisme pelaporan kinerja terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pembentukan rencana kinerja, yang kedua pengukuran kinerja, yang ketiga pemantauan kinerja, keempat evaluasi kinerja, dan yang terakhir itu pelaporan kinerja. Adapun juga dalam pelaksanaan mekanisme pelaporan kinerja pemerintahan perlu diperhatikan
efektif dan efisien. Sasaran kinerja yang tidak jelas dan tidak terukur akan sulit untuk diukur dan dievaluasi. Kedua, data dan informasi yang dikumpulkan harus akurat dan relevan. Hal itu dapat menghasilkan penilaian kinerja yang objektif. Data dan informasi yang tidak akurat dan tidak relevan akan menghasilkan penilaian kinerja yang tidak objektif. Dan yang terakhir itu, pemantauan dan evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkala. Pemantauan dan evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkala agar dapat mengetahui perkembangan pencapaian sasaran kinerja. Pemantauan dan evaluasi kinerja yang tidak dilakukan secara berkala akan sulit untuk mengetahui perkembangan pencapaian sasaran kinerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang mekanisme pelaporan kinerja pemerintahan. Saya kembalikan kepada Saudara Fadil. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Itu tadi penjelasan terkait dengan bagaimana mekanisme pelaporan kinerja pemerintahan maupun saat diimplementasikannya. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan dampak pelaporan kinerja pemerintahan itu sendiri terhadap akuntabilitas dan kredibilitas pemerintahan. Yang akan menjelaskan terkait dengan poin ini yaitu saudara saya Arman. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak pelaporan kerja terhadap akuntabilitas dan kredibilitas pemerintahan. Yaitu pelaporan kinerja memiliki dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas dan kredibilitas pemerintahan yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu melalui aspek transparansi. Pelaporan kinerja dapat meningkatkan transparansi pemerintahan. Hal ini karena pelaporan kinerja memberikan informasi mengenai kinerja pemerintahan kepada masyarakat. Dan aspek selanjutnya yaitu akuntabilitas. Pelaporan kinerja dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini karena pelaporan kinerja memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Aspek selanjutnya itu aspek kepercayaan. Pelaporan kinerja dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ada beberapa contoh dampak pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas dan kredibilitas pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan yang memiliki pelaporan kinerja yang baik akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, pemerintahan yang memiliki pelaporan kinerja yang baik akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dan yang ketiga, pemerintahan yang memiliki pelaporan kinerja yang baik akan lebih sulit untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai dampak pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas, dan saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih. Jadi itu tadi terkait dengan dampak pelaporan kinerja pemerintahan terhadap akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah itu sendiri. Selanjutnya yaitu terkait dengan hambatan yang dihadapi dalam proses pelaporan kinerja pemerintahan. Nah, di dalam hambatan yang dihadapi dalam proses pelaporan kinerja pemerintahan termasuk itu keterlambatan, kendala teknis pada saat pengumpulan data, maupun sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak mengharapkan atau menerapkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Nah, di dalam laporan instansi kinerja pemerintahan seringkali juga mencantumkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target. Misalnya tercantum di dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan atau LKJLP dari berbagai dinas dan badan pemerintahan itu sendiri.
Teman-teman, jadi adapun hambatan utama yang dihadapi dalam proses pelaporan kinerja pemerintahan itu ada 4. Yang pertama, terkait dengan kurangnya pemahaman terkait dengan pentingnya pelaporan kinerja itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada ketersediaan data dan informasi yang belum memadai. Proses pelaporan kinerja itu membutuhkan data dan informasi yang akurat, kuat, dan relevan. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya partisipasi dari pemangku kepentingan. Nah, di dalam pelaporan kinerja seharusnya melibatkan semua pemangku kepentingan, baik itu dari kepentingan internal maupun dari pemangku kepentingan eksternal pemerintahan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada kurangnya komitmen dari pemimpin instansi pemerintahan. Nah, ini yang kadang naik turun di dalam instansi pemerintahan itu sendiri. Ada pelaporan kinerja membutuhkan komitmen dari pemimpin instansi pemerintahan, sehingga dalam proses pelaporan kinerja pemerintahan itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke teman-teman, jadi itu beberapa materi, ada 4 poin pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian dan tujuan, ada mekanisme pelaporan, ada juga dampak pelaporan, dan yang terakhir yang saya bahas tadi itu hambatannya. Jadi itu saja terkait dengan materi pelaporan kinerja pemerintahan dari kelompok kami. Untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan mohon dimaafkan, dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami, teman-teman silakan memberikan tanggapan di kolom komentar pada akun YouTube kami. Mungkin itu saja dari kami. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.